Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dwi Nurita Yatin dari kelas 10 AKL 1 absen 19. Di sini saya akan mempresentasikan tentang manusia pada masa praaksara. Yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian masa praaksara. Praaksara berasal dari kata pra yang artinya sebelumnya dan aksara yang berarti tulisan. Dan kemudian yang nirleka berasal dari kata nir yang artinya tidak dan leka yang artinya tulisan. Jadi bisa kita simpulkan masa praaksara adalah di mana manusia belum mengenal tulisan sama sekali. Yang kedua, kita akan membahas tentang kapan masa praaksara tersebut dimulai. Masa praaksara dimulai menjadi 4 zaman. Yang pertama yaitu Arkeozoikum, berlangsung selama 2500 juta tahun yang lalu. Pada zaman ini tidak ada kehidupan sama sekali, karena pada zaman itu suhu bumi masih sangat panas. Kemudian zaman yang kedua adalah Paleozoikum, berlangsung sekitar 350 juta tahun yang lalu. Jenis hewan yang hidup pada zaman ini adalah jenis amfibi, reptil, dan hewan yang tidak memiliki tulang punggung. Kemudian pada zaman yang ketiga yaitu Mesozoikum, berlangsung sekitar 140 juta tahun. Pada zaman ini, kehidupan dunia banyak dipenuhi oleh hewan yang berjenis reptil, jadi bisa kita sebut sebagai zaman reptil. Kemudian zaman yang keempat adalah Neozoikum. Neozoikum ini dibagi menjadi 2 bagian, yaitu tersier dan kuarter. Pada tersier ini mulai ada hewan yang menyusui seperti kera dan monyet. Pada kuarter mulai muncul kehidupan manusia purba. Kuarter pun dibagi menjadi 2, yaitu Pleistosen, awal munculnya kehidupan manusia, atau bisa kita sebut zaman es. Kemudian yang kedua adalah Halosen, munculnya Homo sapiens. Kemudian selanjutnya kita akan membahas tentang bagaimana cara bertahan hidup di masa praaksara ini. Manusia purba melihat zaman es yang begitu sulit untuk dilewati, mereka memiliki karakter khas dalam pola huniannya. Yang pertama, mereka memilih tinggal di dekat air, karena air merupakan sumber kehidupan bagi mereka. Mereka selalu mencari tempat tinggal di dekat air. Kemudian yang kedua, mereka memilih tinggal di alam terbuka, karena mereka hidup dengan cara berburu dan meramu, mencari dedaunan di sekitar alam mereka, jadi mereka lebih memudahkan untuk tinggal di alam sekitar. Mereka pun mengalami 2 masa dalam mencari kebutuhan makanan mereka. Yang pertama yaitu food gathering, yaitu masa mengumpulkan makanan. Pada saat itu, mereka tempat tinggalnya selalu berpindah-pindah seiring ketersediaan makanan, atau biasa kita sebut sebagai nomaden. Tempat tinggal mereka tidak menetap, mereka belum tahu cara bercocok tanam, dan cara mencari makanan mereka pun dengan cara berburu dan meramu. Kemudian yang kedua, mereka dengan cara food producing. Pada masa itu, mereka sudah mulai bisa bercocok tanam secara sederhana, dan mereka pun sudah memiliki tempat tinggal yang tetap. Nah, pada masa itu, mereka pun belum meninggalkan sepenuhnya dengan mencari makanan dengan cara berburu dan meramu. Untuk selanjutnya, kita akan membahas tentang kepercayaan manusia praaksara. Yang pertama, mereka mempercayai adanya roh nenek moyang. Saat itu, manusia purba mengalami mimpi saat mereka tidur. Mereka mengira bahwa jiwa yang berada di mimpi tersebut dapat melakukan sesuatu sesuai kehendaknya. Jadi, saat ada orang yang meninggal,
mereka akan memuja-mujanya dan menghormatinya. Kemudian yang kedua adalah kepercayaan terhadap animisme. Animisme ini termasuk lanjutan dari kepercayaan terhadap roh nenek moyang. Oh iya, dulu mereka mengira roh tersebut berada di atas dan akan turun ke bawah. Jadi mereka membangun bangunan megalitik berupa menhir. Kemudian kepercayaan yang ketiga, mereka mempercayai dinamisme yang berarti kepercayaan terhadap kekuatan gaib. Mereka percaya bahwa ada kekuatan gaib yang bisa menggagalkan dan memberhasilkan usaha mereka. Kemudian yang kelima, mereka mempercayai pada hewan-hewan tertentu yang memiliki kekuatan supranatural. Hewan-hewan tertentu tersebut adalah sapi, ular, dan harimau. Mereka percaya bahwa hewan-hewan tersebut memiliki kekuatan supranatural. Kemudian yang kelima, kepercayaan terhadap monoisme. Mereka mulai percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Mereka mulai berpikir siapa yang menghidupkan mereka, siapa yang mematikan mereka, siapa yang membuat alam semesta, dan siapa yang mengatur seluruh kegiatan di alam semesta ini. Kemudian yang keempat, kita akan membahas tentang ciri-ciri manusia purba. Yang pertama, ciri-ciri umum manusia purba adalah mereka memakan hewan buruan dan tumbuh-tumbuhan. Kemudian yang kedua, mereka memiliki rahang yang tegas dan gigi geraham yang besar. Dan yang ketiga, mereka memiliki kening yang tebal dan lintang. Yang keempat, mereka memiliki volume otak 750 cc sampai 1350 cc. Yang kelima, mereka memiliki tinggi badan sekitar 165 sampai 180 cm. Yang keenam, bentuk hidung mereka lebar dan tidak berdagu. Pembagian zaman pada masa praaksara itu ada 4, yaitu yang pertama Paleolitikum, kemudian Mesolitikum, Neolitikum, dan Megalitikum. Kemudian yang pertama adalah Paleolitikum. Paleolitikum atau zaman batu tua adalah suatu periode dalam penggunaan alat batu pertama. Zaman ini mencakup 95% masa prasejarah dalam teknologi manusia. Zaman ini dimulai ketika penggunaan alat batu pertama oleh hominin sekitar 3,3 juta tahun yang lalu dan berakhir oleh Pleistosen sekitar 11.650 tahun yang lalu. Zaman ini dilanjutkan oleh zaman Mesolitikum, walaupun masa transisinya berbeda-beda di setiap daerah. Beragam kebudayaan banyak ditemukan di daerah Pacitan dan Ngandong. Ditemukan oleh Van Koenigswald. Pada zaman ini manusia masih hidup secara nomaden atau berpindah-pindah tempat tinggalnya dan masih belum bisa bercocok tanam. Untuk kaum perempuan, mereka ditugaskan untuk mencari dedaunan, buah-buahan, sayur-sayuran, dan ubi-ubian. Untuk kaum lelaki, mereka ditugaskan untuk berburu binatang. Peninggalan kebudayaan banyak ditemukan di daerah Pacitan, berupa kapak genggam dan alat penyerpih. Cara pembuatan kapak genggam dengan cara memangkas salah satu sisi batu sampai menajam, dan salah satunya dibiarkan untuk menggenggam. Disebut kapak genggam karena serupa dengan kapak genggam namun tidak bertangkai, dan cara penggunaannya pun dengan cara menggenggam. Kemudian manusia purba yang telah ada pada masa itu, yaitu yang pertama adalah Meganthropus paleojavanicus dan Pithecanthropus erectus. Yang kedua adalah zaman Mesolitikum. Zaman Mesolitikum atau zaman batu media adalah suatu periode
dalam perkembangan teknologi manusia antara zaman Paleolitik, zaman batu tua, dan Neolitik, zaman batu muda. Pada zaman Mesolitikum di Indonesia tidak jauh berbeda dengan zaman Paleolitikum di Indonesia. Mereka juga mencari makanan dengan cara memburu binatang dan menangkap ikan. Namun bedanya pada zaman Mesolitikum ini manusia purba sudah mulai mempunyai tempat tinggal yang agak tetap dan mulai bisa bercocok tanam secara sederhana. Umumnya mereka memilih tempat tinggal di pesisir pantai atau Jokmodinger dan di goa-goa Abrisosroce karena ditemukan banyak peninggalan kebudayaan di tempat-tempat itu. Yang pertama, kita akan membahas tentang Jokmodinger. Jokmodinger adalah sampah dapur dari zaman Mesolitikum yang berasal dari pesisir pantai timur Pulau Sumatera. Hal ini diteliti oleh Van Steenkalenfels pada tahun 1925. Menurut hasil penelitiannya, manusia pada zaman itu hidup bergantung pada hasil laut berupa siput dan kerang. Karena ditemukan sampah kedua hewan tersebut setinggi 7 meter. Diperkirakan sampah tersebut sudah mengalami proses pembentukan sekitar ratusan bahkan ribuan tahun. Di antara tumpukan sampah tersebut juga ditemukan alat penggiling beserta landasannya untuk menghaluskan cat merah. Dan cat merah tersebut digunakan untuk acara keagamaan atau ilmu sihir. Beragam alat-alat kebudayaan juga ditemukan, seperti kapak genggam atau disebut pebble dan kapak Sumatralit. Kapak tersebut terbuat dari batu kali yang dibelah menjadi dua dan teksturnya masih kasar. Kemudian yang ditemukan lagi adalah kapak pendek atau Bechecourte, berbentuk setengah lingkaran yang mirip kapak genggam. Kemudian berdasarkan pecahan tengkorak dan gigi, manusia purba yang hidup pada zaman Mesolitikum adalah bangsa Papua Melanesoid, nenek moyang dari suku Irian dan Melanesoid. Yang kedua, kita akan membahas tentang Abrisosroce. Abrisosroce adalah sebuah goa yang menyerupai ceruk batu karang yang digunakan manusia sebagai tempat tinggal. Hal ini diteliti oleh Van Steenkalenfels pada tahun 1928 sampai 1931 di Goa Laut dekat Sampung Ponorogo. Alat-alat yang ditemukan banyak terbuat dari tulang, sehingga disebut sebagai Sampung Bone Culture. Di Bekasi, Van Heckeren menemukan kapak genggam dan kapak Sumatra atau Sumatralit. Abrisosroce juga ditemukan di daerah timur dan Rote oleh Alfred Buller yang menemukan flex kultur dari Chalcedon bertangkai yang diduga merupakan peninggalan dari bangsa Papua Melanesoid. Selain itu, di Indonesia juga ada dua kebudayaan pada masa itu, yaitu Baston Huapin dan Bandung. Baston Huapin diperkirakan merupakan pusat kebudayaan di Indonesia pada masa Mesolitikum. Kebudayaan Baston Huapin pun dibagi menjadi dua macam, yaitu kebudayaan pebble, alat tulang yang berasal dari jalan barat, dan kebudayaan flex dari jalan timur. Kemudian kebudayaan Bandung ini diteliti oleh Van Koningswald. Dan kebudayaan ini ada pecahan tembikar dan benda-benda perunggu. Selanjutnya yaitu zaman Neolitikum. Zaman Neolitikum atau zaman batu muda adalah fase atau tingkat kebudayaan zaman prasejarah yang memiliki ciri-ciri unsur kebudayaan.
Ciri-ciri kehidupan pada zaman Neolitikum ini sudah mulai berangsur-angsur hidup secara menetap atau tidak berpindah-pindah lagi, dan mereka sudah mulai mengenal bercocok tanam walaupun sangat sederhana. Selain kegiatan berburu yang masih dilakukan, mereka pun sudah bisa membuat makanan sendiri atau biasa disebut sebagai food producing. Peralatan yang mereka gunakan pun sudah diasah dengan baik. Bahkan ada peralatan yang bentuknya sangat indah. Kemudian di daerah Jawa Timur dan Sulawesi Selatan sudah mulai menggunakan mata panah dan mata tombak yang digunakan untuk berburu. Kemudian ada juga kapak lonjong dan kapak persegi. Kapak persegi banyak ditemukan di daerah Indonesia bagian barat, dan kapak lonjong banyak ditemukan di Indonesia bagian timur. Peninggalan pada zaman Neolitikum yaitu berupa peninggalan-peninggalan berbentuk benda atau bangunan yang dalam ukuran besar. Itu pada zaman Neolitikum membawa pengaruh perubahan-perubahan yang besar, karena pada zaman ini manusia sudah hidup secara berkelompok dan sudah membentuk suatu kampung atau masyarakat. Pembagian kerja memungkinkan pembentukan berbagai macam dan cara penghidupan dalam kerjasama itu. Alat-alat pada zaman Neolitikum yaitu pahat segi panjang, kapak lonjong, kapak persegi, kapak bahu, pakaian dari kulit kayu, dan tembikar. Selanjutnya kita akan membahas tentang zaman Megalitikum. Zaman Megalitikum adalah zaman di mana masyarakat mulai membangun bangunan dan atau monumen yang terbuat dari batu. Ciri-ciri pada zaman ini dapat ditemukan dari fosil yang telah ditemukan. Menurut von Heijngeltern, kebudayaan zaman Megalitikum ini terbagi menjadi dua gelombang. Yang pertama yaitu Megalitikum tua. Pada zaman Megalitikum tua, kebudayaan ini dibawa pada zaman Neolitikum, yaitu sekitar 2500 sampai 1500 sebelum Masehi, yang dibawa oleh pendukung kapak persegi Proto-Melayu. Dan yang kedua adalah Megalitikum muda. Megalitikum muda ini menyebar pada zaman perunggu sekitar 1000 sampai 100 sebelum Masehi, yang dibawa oleh bangsa Dongson atau Proto-Deutero-Melayu. Pada zaman Megalitikum sudah memiliki kepercayaan, walaupun kepercayaan tersebut belum terhadap Tuhan Yang Maha Esa, namun masih terhadap nenek moyang. Pada saat sekarang pun masih ada kebudayaan yang masih mempercayai terhadap adanya roh nenek moyang. Adapun ciri-ciri mendasar pada zaman Megalitikum ini, yaitu yang pertama adalah sudah mengetahui sistem pembagian kerja, dan yang kedua telah memiliki pemimpin atau kepala suku, dan yang ketiga sudah memanfaatkan logam untuk peralatan sehari-hari. Yang keempat sudah melaksanakan food producing atau bercocok tanam. Kemudian yang kelima adalah sudah memiliki norma-norma yang berlaku. Yang keenam, menerapkan sistem hutan rimba atau memilih yang terkuat dari yang terkuat. Selanjutnya adalah kebudayaan pada zaman Megalitikum. Kebudayaan pada zaman ini merupakan kebudayaan yang unik dan menarik, karena masih bisa ditemui pada zaman modern ini. Contohnya adalah batu yang dibuat berundak-undak, dan itu mirip dengan peninggalan pada zaman Megalitikum, yaitu punden berundak-undak. Adapun beberapa temuan tersebut, diantaranya adalah sebagai berikut: kapak lonjong, kapak persegi, menhir, dolmen, waruga, sarkofagus, peti kubur, dan punden berundak-undak serta arca. Kemudian selanjutnya adalah kehidupan kepercayaan. Pada kehidupan kepercayaan ini, mereka mulai membangun bangunan dari batu sebagai tempat ibadah.
bangunan ini sebagai ciri khas asli nenek moyang di Indonesia sebelum menerima pengaruh dari Hindu, Islam, dan juga kolonial. Adapun beberapa jenis manusia yang merupakan hidup pada zaman Megalithicum, yaitu yang pertama adalah Granthropus paleojavanicus, manusia besar yang berbadan tegap. Kemudian yang kedua adalah Pithecanthropus, manusia kera. Manusia kera pun dibagi menjadi 3. Pithecanthropus erectus, manusia kera yang berbadan tegap. Pithecanthropus mojokertensis, manusia kera yang berasal dari Mojokerto. Dan Pithecanthropus soloensis, manusia kera yang berasal dari Solo. Adapun peninggalan pada zaman Megalithicum, yaitu yang pertama adalah kubur batu, kemudian sarkofagus, waruga, punden berundak-undak, arca, dolmen, serta menhir. Sekian presentase dari saya. Saya mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.